Oke. Farik bisa menampilkan pekerjaannya? Ya, Bu, bisa. Gila. Kelihatan atau tidak? Skornya aja dulu, Farik. Ya, belum ada. Sisa, Bu. Bisa difoto dulu, Farik. Oh iya, Bu. Bisa, Bu. Terus share screen bisa. Sebentar, Bu. Ini, Bu. Bisa diperbesar. Lima, 4, 5. Siswa 1 hanya menjawab 5 yang benar gitu. Tabulasi 1-0-nya mana? Dibuat nggak? Saya pakai Excel tadi, Bu, kalau yang tabulasi itunya, Bu, biar cepat. Ini, Bu. Gimana yang lain sama hasilnya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Ya, Bu, sama. Dari 24 soal paling banyak menjawab berapa? 8. 8 soal. 8. Ya, 8. Siswa ke 29. siswa ke 29. Oke, coba Irgi tampilkan yang PAP. Bentar, Bu, saya ini dulu.
Ini Bu seperti ini. Ini belum selesai kok. Jadi kalau menurut PAP itu Bu tidak ada siswa yang lulus. Ya, keep dulu ya. Yang lain gimana? Sama hasilnya dengan Irgi? Skor dan nilainya sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama. Cara ngitungnya gimana, Irgi? Ini itu Bu bisa lewat jawaban yang benar, bisa juga dijadikan skor gitu. Kalau misalnya jawaban benar itu, kalau menurut PAP berarti dia itu lulus kalau misalnya menjawab soal itu benarnya 18. Tuh, Bu. Kita nggak bicara lulus atau tidak lulus dulu ya, karena itu ada tahapannya lagi. Oh, Yang kita bicarakan itu bagaimana menyekor, ya, scoring, atau itu tadi ya, Anda harus bisa bedakan skor dengan nilai. Skor itu, jadi yang pertama kita lakukan itu adalah men-skor. Skor, udah dapat skor, baru kita rubah skor menjadi nilai. Ya, sudah selesai menilai, baru kita nanti menentukan batas lulus. Dari batas lulus itulah nanti baru bisa kita menentukan mana siswa yang lulus, mana yang tidak. Ya. Skor itu adalah hasil pekerjaan menyekor. Menyekor itu artinya memberikan angka. berarti kalau di sini itu skornya itu jawaban benar per 24 dikali 100, Bu. Ya, nilai. Skornya mah yang barusan yang dihitung. Jawaban benar. Skor itu ya bisa bilang gitu. Baik, Bu. Soalnya kalau dibilang skor jawaban benar nanti agak rancu kalau pas kita memberikan skor soal isei. Paham nggak? Kalau saya mengiyakan pemahaman Anda bahwa skor itu adalah jawaban benar, mungkin berlaku untuk pilihan multiple choice, objective test, tapi tidak berlaku untuk esai. Kan bisa jadi sebetulnya jawabannya, bisa jadi jawabannya memang 100% betul, tetapi bisa jadi kan kalau esai itu sebagiannya yang benar gitu, atau ada jawaban yang kurang. Ya, jadi skor itu adalah pekerjaan memberikan angka, ya, yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item yang dijawab oleh testi. Nah, setelah menskor, kita mengkonversinya menjadi nilai. Ada dua cara, yaitu dengan penilaian acuan patokan seperti yang diterapkan oleh UPI atau dengan penilaian acuan normatif, ya. Yang tadi rumus yang Anda sebutkan itu pakai apa? PAP, Bu. PAP ya, skor mentahnya, istilahnya skor mentah ya. Istilahnya skor mentah, tadi Irgi bilang jawaban benar ya, tapi istilahnya yang digunakan itu skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100 ya. Jadi tadi yang betulnya berapa? 8? Paling tinggi 8 ya? Oh iya 8 yang paling besar. Yang paling jawabannya paling banyak benar ya 8 ya? Ya 8, Bu. Iya.
skor maksimum idealnya mau berapa? Nah, itu tergantung dari jadi tidak melulu jumlah keseluruhan soal. Ya. Malah bisa jadi lebih dari 100. Ya, tergantung kepada Anda. Misalkan tiap soal itu tadi seperti SBMPTN kan tiap soal dikasih 4, berarti berapa? 24 kali 4. Kurang dari 100 ya. Soalnya kan dari 24 ya. Jadi yang jawabnya 8 berapa? Berapa nilainya dengan PAN? 32. Hah? Berapa? 32, Bu. 32 kalau SMI-nya berapa? Tadi itunya 4, Bu. Hah? Bentar. Saya jadi pusing. 13. 13. Dari mana 13? Bentar, Bu. Dari kan tadi nilainya 1 kalau benar 4. Terus yang betulnya 8. 8 dikali 4 kan 32. Terus jumlah soalnya 24. Ya dibagi dibagi kali 10. Gimana Hairil? Anda sependapat? Untuk apabila dia benar 8, Bu, maka skor yang didapat apabila menggunakan penilaian apabila benar dikali 4, salah minus 1, artinya 8 dikali 4 itu benar 32. Dari soal dia yang benar itu dari soal yang salah, dari 24 soal yang salah, artinya dia mendapatkan 16 soal yang salah. 32 dikurang 16 sama dengan 16, berarti 16, Bu, skornya, Bu. Ada yang sependapat, tidak sependapat? Destra? Skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. 33,33, Bu. Ya. Tuh. 33,33. Kalau kita tadi pakai yang betul, setiap jawaban betul dikali 4. 8 dikali 4, 32 dibagi 24 dikali 4, 96, ya kan? Dikali 100. Skor maksimum ideal itu skor apabila semua dijawab benar. Tapi kalau kita kasih bobot 1, berarti 8 dibagi 8 dibagi 24 kali 100. Iya. Sama kan? Jadi gimana kita menentukan mau kita bobotnya 2 atau kalau lebih rumit lagi Anda
Anda menimbang bahwa soal tingkat kesulitan soal yang satu dengan yang lainnya berbeda, kan mungkin di situ ada soal hitungan, ada soal hanya pengetahuan, misalkan di bawah ini pengertian permintaan, ya. Tentu saja bobotnya lebih rendah kan ya dibanding Anda di situ kasih data pengangguran, terus misalkan disuruh menghitung apa gitu, atau ada data permintaan, data penawaran, menghitung harga keseimbangan gitu. Harusnya sih dikasih bobot yang berbeda kan, dibanding hanya mengingat, ya mengingatkan C1 ya. Sementara kalau ada data permintaan, data penawaran, ditanya harga keseimbangan itu kan sudah penerapan, lebih tinggi daripada mengingat. Seperti itu ya. Jadi kita nggak bicara itu dulu ya, batas lulus ya. Anda bisa minggu depan kita bahas batas lulus. Anda bisa baca dulu di bukunya Nana Sujana atau Purwanto kalau nggak salah ya. Ada beberapa cara menerapkan batas lulus. Jadi almost Anda menerapkan hitungan yang mana tadi menentukan PAP? Semuanya betul menerapkan hitungan PAP-nya? Skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100? Iya, Bu. Oke. Sinta, coba tolong yang PAN-nya. Coba namanya Teh Ai Sinta. Saya nggak bisa dengar ya. Masih di mute. Ya ada suaranya, Ai. Ada suaranya nggak? Sekarang udah ada. Ya, jadi untuk nilai PAN-nya itu kan rata-rata siswa itu 18,13. Berdasarkan rata-rata tersebut, siswa yang mendapatkan nilai di atas rata-rata itu dinyatakan lulus. Dan jumlah siswa yang lulus itu ada 18 siswa. Gimana ulangi? Jadi tadi kan udah dihitung ya rata-rata nilai siswanya itu 18,13. Nah, berdasarkan penilaian Rata-rata apa? Rata-rata nilai siswa. Rata nilai siswa. Jadi rata-rata nilai dari keseluruhannya itu 18,13. Saya nanyanya skor per siswa kok nggak nanya rata-rata. Skor per siswa. Skor per siswa. Skor per siswa dengan menggunakan PAP dan dengan menggunakan PAN ya.
Ibu mau bertanya kalau PAN itu yang nilainya di atas rata-rata itu dinyatakan lulus atau bagaimana? Soalnya tadi ngitungnya gitu. Sekali lagi, saya sampaikan saya tidak menanyakan batas lulus. Anda nggak nyimak ya? Hari ini kita nggak bicara batas lulus. Saya kasih Anda soal berupa tabulasi jawaban siswa, gitu kan? Terus ada kunci jawaban, kemudian Anda untuk jawaban benar dikasih 1, untuk jawaban salah dikasih 0. Kemudian Anda bisa menghitung jumlah jawaban benarnya berapa, jumlah jawaban salahnya berapa. Paham sampai situ? Paham nggak sampai situ? Asep, paham nggak sampai situ? Ya Bu, paham. Kan Cuman tinggal sebentar. Saya ulangi lagi, itu kan ada tabulasi jawaban. Kalau 24 soal kan nggak mungkin berarti soal esai, tapi pasti soal objective test. Ya, saya minta Anda melakukan penskoran. Skor 1 untuk jawaban betul, skor 0 untuk jawaban salah. Ditemukan kan skor masing-masing siswa dari siswa 1 sampai siswa 40 ya? Iya. Ya. Nah, itu namanya skor mentah. Yang seringkali disebut guru kita itu nilai, padahal itu adalah skor mentah. Ya. Nah, saya minta Anda setelah menemukan skor mentah dirubah menjadi nilai. Ya. Dalam evaluasi itu ada 2 merubah nilai itu. Yaitu dengan menggunakan yang gampang dulu, penilaian acuan patokan. Ya. Yang juga diterapkan di UPI, ya. A itu kalau penguasaan berapa sampai berapa. A min, B plus ya. B min, C. Nah, itu kan patokannya. Yang kedua bisa dengan penilaian acuan normatif. Ya. Nanti langkah selanjutnya kalau sudah dikonversi menjadi nilai, ada lagi aturan untuk menentukan batas lulus. Ya. Seperti itu, ya. Langkahnya sementara seperti itu. Jadi yang saya minta itu adalah Anda mengkonversi skor mentah dari 40 siswa itu dengan 2 cara, dengan acuan patokan dan dengan acuan normatif. Oke. Untuk yang acuan patokan secara umum itu yang tadi rumusnya skor mentah
dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Nah, ini aja dulu deh, penilaian acuan patokan dulu. Anda pernah dulu di SD, SMP, atau SMA nilainya, malah di SMA sekarang kalau di rapot pakai huruf kan ya, udah angka terus ada hurufnya juga. Iya. Pernah dapat nilai yang pakai 10, 0 sampai 10? Ya, kadang kan guru gitu ya. Bisa 0, 10 atau 0, 100, ya sama aja sih, bukan berarti kalau guru aku bingung ya, melihat mukanya bingung. Kalau guru pakai 0, 10 ya nggak apa-apa, bukan kalau Anda dapat 10 berarti Anda dapat paling besar. Orang gurunya makanya skala 0, 10. Kecuali kalau gurunya pakai skala 0, 100. Ya berarti nilai Anda jelek kalau dapat 10. Paham nggak? Ya, makanya ya di acuan patokan itu selain pakai yang tadi, oke, ada yang disebut dengan stand 5 atau skala 5. Ya, biasanya pakai huruf ya, A, B, C, D, E. Kalau di kita, kalau di luar biasanya A, B, C, D, F, failed, gagal ya. Stand 5. Kemudian ada lagi yang stand 9. Ya, yang rentangnya mulai dari 1 sampai dengan 9, tidak ada nilai 0 dan tidak ada nilai 10. Kemudian standard 11. Ini masih pap ya. Nanti Anda harus ngerubah ini jadi pekerjaan Anda yang tadi, Anda rubah menggunakan stand 5, stand 9, stand 11. Saya ulangi lagi ya, yang PAN itu, maaf, yang penilaian acuan patokan, Anda rubah jadi stand 5, biasanya itu pakai huruf A, B, C, D, E, atau di luar negeri biasanya A, B, C, D, E, F, failed, gagal. Kemudian stand 9, angkanya itu hanya 1 sampai 9. Tidak ada 0 dan tidak ada 10. Kemudian stand 11. Rentang nilainya 0 sampai 10. Makanya disebut stand 11. Satu lagi pakai Z-score atau nilai standar Z. Satu lagi T-score, nilai standar T.
Nah, tugas Anda itu aja dulu ya. Yang PAP merubah skor menjadi nilai dengan berbagai macam tadi ya. Stand 5, stand 11, stand 9, stand 11, Z-score dengan T-score. Ya, nanti di hari ini kalau nggak salah pertemuan 11 ya Irgi. Ke-10, Bu. Hah? 10? Enggak lah Irgi. 11 Bu, sepertinya Bu, betul Bu. 11 Irgi. Ya, Bu, maaf. 11. Kalau yang hari Kamis Jumat udah pertemuan 12 karena waktu itu mulai perkuliahannya hari Kamis. Oke ya, kerjakan itu nanti kumpulkan di pertemuan 11 di spot, kemudian di mana? Di GCR. Ya, sampai jam 9.40 besok. Oke ya, saya mau monitoring yang PPL dulu, waktunya bentrok-bentrok gini, ya. Saya harus monitoring, Anda nih enak nih. Dulu kita PPL 1 semester full, ini baru 2 bulan udah mau ujian lagi, saya juga kaget. Hah? 2 bulan udah mau ujian lagi, PPL cuma 2 bulan, gara-gara daring. Oke lah, Inka, kamu kenapa sakit gigi? Kamu diam aja. Enggak, Ibu. Alhamdulillah sehat. Oke ya, dikerjakan ya tugasnya ya 1 hari. Itu aja dulu penilaian acuan patokan. Oke, pamit ya saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu warahmatullahi wabarakatuh. Patokan yang rapi ya, Farid. Dikerjakan yang rapi, Dava. Ya Bu, Siap. maaf tulisannya Dari mulai tadi loh, memberikan 1010 itu. Berurutan. Ya. berarti tulis tangannya Bu. Tulis tangan Bu yang tabulasinya juga. Tabulasinya juga yang 1010, soalnya sih nggak usah diulangi lagi. 1010 itu ditabulasi lagi. Ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat Dava, nulis tangan Dava. Ini guys, coba lihat gini bukan sih, jadinya kalau yang